Halo semuanya, apa kabar nih teman-teman semua di sini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Perkenalkan, nama saya Farah Dewi Gunawan, biasa dipanggil Farah, dan saat ini sedang mengambil program studi di Ilmu Komunikasi di Unika Sugio Pranoto. Kali ini saya sedang menjadi peserta kampanye anti perundungan sosial yang diadakan oleh BEM Universitas dalam rangka Hari Anti Perundungan Sosial. Nah, sebenarnya apa sih arti dari kata perundungan itu? Kata perundungan sendiri itu berasal dari kata rundung yang menurut KBBI memiliki arti mengganggu, menyusahkan, dan mengusik secara terus-menerus. Sedangkan kata perundungan menurut KBBI sendiri memiliki arti seseorang yang menggunakan kekuatannya untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya. Dan biasanya dilakukan dengan cara memaksa korban untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Nah, jadi sekarang udah tahu apa arti dari perundungan. Selanjutnya adalah perundungan sendiri memiliki beberapa jenis, dan kali ini saya mengambil 3 jenis perundungan yang biasa terjadi di kalangan pelajar. Pelajar ini bisa diartikan siswa SD, SMP, dan SMA. Yang pertama adalah perundungan fisik. Perundungan fisik ini biasanya dilakukan dengan menendang, menjambak rambut, dan menggigit, dan serangan fisik lainnya. Jadi bisa dibilang perundungan fisik ini menyerang ke fisik korban. Yang kedua adalah perundungan verbal. Perundungan verbal ini bisa dilakukan dengan cara mengejek korban, dengan kata-kata yang tidak pantas atau kalimat-kalimat yang tidak pantas, atau komentar-komentar yang mengandung sara yang bisa jadi menyinggung perasaan korban. Dan yang ketiga adalah perundungan sosial. Perundungan sosial ini biasanya dilakukan dengan cara mengucilkan korban, menyebarkan rumor-rumor buruk tentang korban, dan bisa juga dilakukan dengan cara cyberbullying. Apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying itu menggunakan media sosial secara tidak baik seperti komentar-komentar jahat kepada korban. Hasil riset PISA 2018 sendiri menyatakan bahwa sebesar 41,1% murid di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan ini. Pelaku perundungan di kalangan pelajar ini biasanya memiliki ciri-ciri seperti lebih agresif, tidak taat dengan peraturan di sekolah, dan lebih dominan. Berkebalikan dengan pelaku, korban sendiri memiliki ciri-ciri seperti terlihat lemah dan berbeda, dan cenderung pendiam ketika di sekolah. Perundungan ini sangat jelas berbahaya jika dibiarkan terus-menerus, karena korban pasti akan mengalami gangguan kesehatan mental dan rasa trauma yang membekas. Dampak dari perundungan ini sendiri tidak hanya berdampak pada korban, namun bisa berdampak bagi pelaku dan bagi saksi mata juga. Dampak yang bisa dirasakan oleh korban adalah munculnya rasa takut untuk ke sekolah, karena dia merasa bahwa jika dia di sekolah itu dia akan diejek terus-menerus sehingga akan menyebabkan depresi, dan juga turunnya nilai akademis karena fokusnya teralihkan untuk hal lain. Dan juga bisa menyebabkan korban menyimpan balas dendam kepada pelaku, dan bahkan yang paling parah adalah bisa menyebabkan korban untuk bunuh diri. Sedangkan dampak yang bisa dirasakan oleh pelaku adalah dapat menimbulkan kebiasaan yang tidak baik sehingga bisa menyebabkan pelanggaran pidana di masa yang akan datang. Dan dampak yang bisa dirasakan oleh saksi mata adalah saksi mata menjadi takut dan tidak mau bergaul dengan korban, yang mengakibatkan korban lama-kelamaan menjadi tidak punya teman dan bisa menjadi target perundungan terus-menerus. Karena itu harus dilakukan pencegahan perundungan ini. Dengan cara, jika kita sebagai orang tua, kita harus memberi dukungan sepenuhnya kepada anak dan lebih peka lagi dengan perasaan anak. Orang tua juga harus bisa menciptakan lingkungan rumah yang penuh kasih sayang agar anak itu merasa disayang jika ia di rumah. Sebagai guru, kita juga bisa membantu anak-anak agar tidak melakukan perundungan dengan cara memberitahu anak baik-baik bahwa perundungan itu tidak baik jika dilakukan. Dan seperti teman, kita juga saat melihat teman kita dirundung, kita harus membantu melerai mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sekarang udah tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah perundungan ini. Jadi, say no to perundungan. Have a nice day everyone!